Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dari Prodi Teknik Listrik kelas 1D, nomor induk mahasiswa 233305100. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Anton pada tanggal 6 September 2023, yaitu tentang rangkaian elektronika dan analog dan digital. Ini adalah contoh perbedaan analog dan digital. Perbedaan kedua tersebut terletak pada apabila pada analog masih menggunakan jarum dan digital berupa digit atau angka. Selanjutnya, analog yaitu pemrosesan sinyal listrik besaran fisik yang merupakan fungsi waktu, ruangan, atau beberapa variabel. Sedangkan digital yaitu cara pemrosesan informasi elektronika analog mengatasi sinyal kontinu dengan nilai variabel, sedangkan elektronika digital mengatasi sinyal diskrit dalam bentuk 0 dan 1. Elektronika analog adalah sinyal digital dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Contohnya radio AF dan FM, termometer, dan lain-lain. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog, sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Pada sinyal analog biasa pengukurannya menggunakan osiloskop yang dapat menghitung sinyal analog yang tidak tetap atau berubah-ubah. Selanjutnya, sinyal digital. Dalam grafik ini sinyalnya tetap dari 0 volt ke 5 volt dan tidak berubah-ubah. Elektronika digital adalah pengolahan sinyal yang dipresentasikan secara diskrit dengan nilai-nilai yang terbatas menjadi 2 keadaan yang umumnya disebut 0 dan 1 atau high and low, yang mewakili bit atau digital binary. Sinyal digital beroperasi dalam tingkat tegangan yang terdefinisi dengan pasti, dan perubahan dalam sinyal ini mengikuti aturan yang tegas. Contohnya microcontroller, smartphone, dan PC. Komponen elektronika pasif dan aktif. Komponen pasif adalah komponen walaupun tidak diberi arus atau tegangan listrik, komponen ini tetap dapat bekerja dan beroperasi dengan baik. Komponen aktif adalah komponen yang dapat beroperasi jika mendapat arus atau tegangan listrik. Salah satu contoh komponen pasif yaitu resistor. Resistor atau komponen elektronik 2 saluran yang didesain untuk menahan dan mengontrol arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang dialirinya. Resistor menggunakan satuan ohm. Fungsi resistor. Yang pertama, pembatas arus. Resistor digunakan untuk membatasi atau mengatur arus listrik
dalam suatu rangkaian. Misalnya resistor dapat digunakan dalam rangkaian LED untuk mencegah arus yang terlalu besar melewati LED yang dapat merusaknya. Yang kedua, pembagi tegangan. Resistor digunakan dalam pembagi tegangan untuk membagi tegangan pada dua atau lebih komponen dalam suatu sirkuit. Ini sering digunakan dalam sensor dan pengukuran. Yang ketiga, pemuatan dan perlambatan. Resistor digunakan dalam sirkuit waktu atau time constant untuk mengatur kecepatan pemutaran atau perlambatan kapasitor dalam suatu rangkaian. Fungsi yang terakhir, pengukuran arus atau tegangan. Resistor dengan resistansi yang diketahui dapat digunakan untuk mengukur arus atau tegangan dalam suatu rangkaian melalui hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Ini adalah tabel resistor. Selanjutnya, ini merupakan salah satu cara untuk menghitung resistor. Pada gelang pertama, ini berwarna coklat. Coklat dalam tabel terhitung pada gelang pertama, yaitu ukurannya 1. Yang kedua, hitam. Hitam memiliki nilai pada gelang kedua yaitu 0. Pada gelang ketiga yaitu merah. Merah pada gelang ketiga yaitu untuk multiplier atau pengali. Yang ketiga yaitu merah atau dikali 2, 10 pangkat 2. Yang keempat yaitu emas atau gold. Memiliki fungsi hitung gelang keempat yaitu sebagai toleransi. Gold atau emas memiliki toleransi sebesar 5%. Berarti jika dihitung, coklat memiliki nilai 1, hitam memiliki nilai 0, merah memiliki nilai 10 pangkat 2. Dan jika dikalkulasi sama dengan 10 dikali 100 sama dengan 1000. Atau dalam elektronika ini disebut 1K ohm. Dan memiliki toleransi 5%. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah suatu alat untuk menyimpan energi di dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsinya menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal dengan udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satunya lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung katup negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik dan non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung
muatan elektron, atau dirumuskan dalam hukum Coulomb yaitu C sama dengan I per V. Keterangannya, C adalah kapasitas dalam satuan farad, I atau muatan listrik dalam satuan Coulomb, V adalah tegangan kapasitor dalam satuan volt. Kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad dengan tegangan 1 volt, dapat memuat elektron sebanyak 1 Coulomb. Ini adalah contoh-contoh kapasitor. Kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu non-polaris dan polaris. Yang membedakan antara kedua kapasitor tersebut adalah non-polaris. Non-polaris adalah kapasitor yang tidak memiliki kaki elektroda atau dapat dibolak-balik. Sedangkan yang polaris adalah memiliki kaki elektroda dan katoda atau tidak dapat dibalik. Apabila terbalik, tidak akan dapat mengalirkan arus atau menyimpan arus di dalam kapasitornya. Yang pertama terdiri dari komponen keramik, MKT, green cap, atau non-polaris elektronik. Yang polaris contohnya elko, kapasitor, milar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah induktor, komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Fungsi utama dari induktor di dalam suatu rangkaian adalah untuk melewati fluktuasi arus yang melewatinya. Aplikasi pada rangkaian DC salah satunya adalah untuk menghasilkan tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi beban arus. Pada aplikasi rangkaian AC, salah satu gunanya adalah bisa untuk meredam perubahan fluktuasi arus yang diinginkan. Kapasitas induktor dinyatakan dalam satuan H atau Henry. 1 Henry setara dengan 1000 mH. Induktor memiliki unsur resistansi dan induktansi jika digunakan sebagai beban dalam sumber tegangan AC atau alternatif current. Sedangkan bila digunakan sebagai beban pada sumber tegangan DC atau direct current, hanya akan menghasilkan unsur resistansi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.